Dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf. Heri kok. Pak Heri. Iya. Pak Heri, Ibu Yuyun ya. Asli mana Pak? Yuyu Sunda. Yuyu. Iya. Sunda berarti. Bapak asli? Saya Papi Solo, Mami Manado. Oh, Papi Solo, Mami Manado. Oh, saya senang sekali bisa menerima Bapak dan Ibu di sini. Iya. Memang sudah tugas kami, Pak. Jadi kalau memang ada orang yang mau mempelajari atau mau bertanya-tanya tentang kristologi, memang udah tugas kita gitu, Pak. Bantu gitu. Nah, boleh diceritain Bu mungkin latar belakangnya Bapak, Ibu nih dari apa namanya? Keluarga apa atau gereja apa gitu. Iya. Kalau saya Koronde memang dari kecil Kristen gitu ya. Ya apa namanya? Saya sekarang sebenarnya sih presbiter di Oh, presbiter. di GPIB Jemaat Karunia di Ciputat. Ciputat. Oh. Dulu rumah Bekasi ke Ciputat gitu, Pak. Iya, jadi saya Lumayan jauh ya? tadi rumahnya sebenarnya di Pondok Petir di daerah Pamulang. Cuman apa karena pas nikah kita pindah gitu, jadi tapi saya tetap pelayanan di gereja, jadi nggak ada, udah 4 periode kali ya saya jadi dari diaken sampai penatua terakhir. Yang penatua gitu Pak ya? Ya terakhir, cuman saya sebenarnya tanggal 7 kemarin udah ngundurin diri gitu Pak. Loh, sebabnya? Dengerin ya gitu apa namanya dialog diskusi Koronde itu suka dengerin juga. Ini maaf ya nyebutin komal orang, jadi komalnya apa namanya Bang Zuma. Bang Zuma. Jadi ini teman saya juga lihat kan Koronde kan kalau ngomong kan kasih bukti apa namanya. Oh ya, jadi, dokumen gitu. Jadi ini ayatnya sisipan ayat ini kan Pak. Bilang padahal jelas-jelas di Alkitab kan ditulis tuh nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh ngurangin. Terus Koronde kasih lihat kan ini apa namanya Kristen Ortodok apa Ethiopia aja 81 ya kan. Ortodok apa nama Ortodok 78 terus Katolik 71 ya. Katolik 73. Kita 6 Protestan ya kan. Aku bilang berapa kita yang dikurangi ya. Belum yang saya punya cuma 4 Pak. Sebenarnya masih ada lagi tuh Pak. Yang jumlah kitabnya beda-beda. Masih ada Pak sebenarnya. Iya makanya saya bilang. Karismatik lebih banyak lagi. Belum lagi Mormon lagi Pak. Kalau pas saya tanya sama pendeta sama katanya kitabnya, kata kamu dapat informasi dari mana kata itu kan. Iya. Padahal itu kan sejarah kan apa namanya, harusnya sebenarnya kita tahu. Saya juga pikir ini pendeta sebenarnya tahu atau pura-pura nggak tahu gitu kan. Saya bilang ini saya terus terang sebagai presbiter kan saya dibohongin gitu kan. Jadi seolah kita pada saat jadi presbiter kalau nggak dikasih tahu dulu gitu apa namanya, paling kan kalau Katolik masih jujur dia kan yang untuk Alkitabnya yang calon pastor itu kan dijelasin ini sisipan ini apa gitu ya Koronde ya. Kalau ini kan kita kadang-kadang yang udah sisipan udah nggak ada kurungnya apa aja nggak dikasih tahu kan. Itu ayat-ayat juga yang kita mau Bapak sudah beli TB2? Belum. Aku apa namanya harusnya kan beli, cuma saya bilang yang ini aja pada nggak benar. Karena dari TB1 Pak ke TB2 itu juga jelas perubahannya. Yang tadinya TB1 tidak ada tanda kurung, yang TB2 jadi tanda kurung. Yang tadinya dianggap ayat itu otentik, di TB2 diakui bahwa ayat itu tidak otentik. Saya bisa tunjukin Pak nih, TB1, TB2. Ibu masih ingat cerita wanita berzina? Iya. Iya betul. Ya satu perikop itu ya Koronde ya. Iya. Dengar apa namanya Koronde cerita. Satu perikop palsu. Satu perikop itu ya. Iya. Itu dari Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:11 itu. Sama yang itu juga ya Koronde ya, yang apa Maria apa namanya yang dibilang perempuan pesinah itu. Iya. Maria Magdalena itu juga kan palsu itu ya. Kalau ya penyebutan Maria Magdalena tidak tertulis Pak di Bible, cuman itu tradisi gereja. Tradisi gereja menganggap bahwa wanita yang berzina itu adalah Maria Magdalena. Tapi nanti Bapak jangan kaget ketika ada gospel lain yang tidak masuk ke dalam Bible, diceritakan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Padahal dia orang Yahudi ya kan? Orang Yahudi. Rabi, boleh nggak Bu? Iya. Bukan mahram istilahnya kalau di Islam. Secara apa mencium apalagi di bibir, bersentuhan tangan aja nggak boleh. Secara adat itu kan nggak boleh. Itu udah. Ya sama kayak Islam juga kan memang nggak boleh. Betul. Bukan muhrim. Pertama kena tahu YouTube-nya Koronde itu awalnya itu dari itu yang viralnya Elia. Oh Elia. Miron, kan itu viral kan? Iya, Elia Miron. Nah, terus kan Koronde kan reaction tuh yang ada di
Sebenarnya saya nggak mau Bu reaction Iya, begitu. iya. Cuman waktu itu ada channel ngaji cerdas datang ke sini, saya ditodong. Nih, kok tonton videonya, ayo kita bikin reaction. Ya sebenarnya saya malas bikin reaction gitu. Nah, tapi dari situ saya tuh mulai tahu Kodondi. Terus Oh gitu ya. setelah itu ada sama Ari Untung itu. Oh, Ari Untung, Nah, ya. di situ kan Kodondi bilang ada ayat sisipan yang 1 Yohanes 5:7 sampai Ya, 8 yang ayat Ya. Trinitas. Dan nggak cuman itu Bu. Kenapa saya tunjukin 1 Yohanes 5:7? Karena di seluruh Bible-nya orang Kristen hanya ayat itu yang bisa dijadikan bukti bahwa itu adalah ayat ajaran Trinitas. Iya. Karena menyebutkan 3 pribadi, tapi tinggal 1. Ayat lain kan nggak ada yang bicara begitu Pak. Kalau ayat yang menyebutkan 3 pribadi ada di Matius 28:19, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak disebutkan ketiganya 1. Nah, tapi itu pun juga ayat sisipan. Cuman di sini tidak disebutkan gitu. Ya, ayat itu juga yang pendeta saya tuh kan saya pada saat mengundurkan diri dia kan belum ketemu nih lewat telepon itu. Oh, Kodondi. gitu. Jadi saya bilang itu bukan apa namanya itu kan ayat sisipan itu bukan ayat asli saya. Ini namanya Alkitab TB2 Pak nih ya. Edisi 2. Ini disebutnya terjemahan baru edisi kedua. Di Bible ini mereka jual dengan buku penjelasan. Di penjelasan ini macam-macam mereka jelaskan bahwa kenapa harus ada terjemahan yang baru ini. Karena mereka mengaku mereka mau mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh iya, iya. Nah, macam-macam lah. Alkitab TB2 sedapat mungkin mengikuti kaedah terkini antara lain dengan acuan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 2017. Di sini ada catatan lagi Pak di belakang. Keterangan ya Pak ya. Iya. Teks Masoret, teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketepatan naskah kitab suci Ibrani. Tanda kurung tegak dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Ya Pak ya, ini keterangan mereka sendiri nih. Sekarang kita lihat di TB1. Yohanes pasal 7 ayat 53. Ini Pak ya. 53-nya kan di sini nih. Ini tentang cerita perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang dan selanjutnya sampai 8 ayat 11. Ini yang kisah perempuan berzina. Ya, Di sini Bapak perhatikan, ada nggak Pak tanda kurungnya? ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Sekarang saya buka yang TB2 nih Pak. Jujur sih jujur Pak, kalau orang Kristen saya bilang jujur. Ya Pak ya, Yohanes 7 ayat 53 kan di sini. Ya, udah mulai. Lihat Pak, ada tanda kurung kan? Iya. Sampai ke 8:11 tuh tanda kurung. Iya. Ini artinya kisah ini juga sebenarnya kisah sisipan. Malah di TB2 yang dikasih itu ya. Iya. Tapi padahal apa di kitab Wahyu kitab ini kan jelas nggak boleh ya ditambah-tambahin Iya. tetap aja masih walaupun jujur masih disisipin gitu ya, Iya. bukan dihilangin gitu ya. Betul. Jadi gini Pak, kalau menurut saya nih Pak ya, dan menurut ahli-ahli perjanjian baru yang lain, di dalam agama itu kan ada agama itu kan artinya kan sebuah tatanan, sistem kepercayaan yang punya dasar atau landasan kitab suci. Tapi selain agama ini, di dalam praktek ibadah, di dalam praktek mereka berinteraksi dengan orang-orang, di dalam praktek manajemen agama itu sendiri, di dalam itu kan ada juga yang namanya pemikiran agama Pak. Nggak usah di Kristen Pak, di Islam juga ada. Saya jujur-jujuran aja. Di Islam juga ada pemuka agama Islam mengemukakan pemikiran agamanya yang diikuti oleh pengikutnya dia. Tapi kalau di Islam kan nggak ada cerita pemikiran agama bisa masuk ke dalam kitab suci. Beda dengan di Kristen. Di Kristen malah sampai abad ke-16 pemikiran-pemikiran agama itu dimasukkan dalam kitab suci. Kalau Bapak pernah mendengar Bible versi Textus Receptus Pak, dalam bahasa Yunani, itu mulainya apa namanya seperti itu, sisipan-sisipan itu. Jadi pemikiran-pemikiran dari pemuka agama, dari penyalin yang dijadikan agama, atau artinya dari mulai catatan kaki dijadikan menjadi ayat. Mulai dari situ ya, Kak, ya. Dari situ.